Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jalan Buku Channel yang berbahagia, channel dengan moto The Power of Literasi. Alhamdulillah kali ini kami kedatangan tamu kehormatan dari Pondok Pesantren Ar-Ruhama. Ya, dari Pondok Pesantren Ar-Ruhama yang beralamat di Cipayung, Megamendung, Desa Kopo, Cijulang, Cisarua, Bogor. Nah, jadi kami kedatangan tamu dari Pondok Pesantren Ar-Ruhama, Bapak Ibu. Tidak sengaja, kebetulan saya sudah lama ini berniat untuk mewakafkan sejumlah buku gitu, dan kitab gitu. Karena di pondok pesantren ini yang saya tahu itu banyak santri yang di samping dia nyantri di pesantren ini, juga mereka ikut di kelompok belajar ya, paket A, paket B, dan paket C, dan sudah juga meluluskan beberapa angkatan. Itu santrinya lumayan beragam, yang jauh dari Lampung, Kuningan, Cirebon ya, kemudian dari Tanjung Priuk, Bogor dan sekitarnya. Gitu. Ini saya tertarik dengan pondok pesantren ini, karena itu saya mengajak anak-anak saya yang punya buku di hadapan Bapak Ibu sekalian. Ini ada sejumlah buku yang akan kami wakafkan. Izinkan saya menunjukkan beberapa buah buku ini. Ini pemirsa, kitab ini lumayan, Al-Mu'jamul Mufahras lil Alfadhil Qur'anil Karim. Ini kamus untuk mencari kata-kata di dalam Al-Quran ada pada surat apa, ayat berapa. Nah, ini kamusnya nih. Jadi ini petunjuk untuk kalau kita mencari ayat itu cukup katanya aja. Misalnya tatakun. Nah, itu nanti akan ada tuh. Di sana ada petunjuk kata-kata tatakun itu ada di surat apa, ayat berapa. Surat apa, ayat berapa itu akan keluar semua dalam urutan dalam satu Quran. Jadi pengulangan kata itu di beberapa ayat akan ada di situ. Ini jadi mungkin untuk santri sangat berguna ya. Luar biasa. Ini Bapak Ibu contohnya. Yang kedua ini apa nih? Hadis Sunan Ad-Darimi. Ini kitab hadis Sunan Ad-Darimi. Ini pemirsa. Lumayan tebal gitu. Ini yang kategori kitab-kitab. Nah, ada juga yang kaitannya dengan sastra Arab. Nah, ini saya punya Tarikh Adab Al-Lughah Al-Arabiyah. Ini Tarikh Adab, ini bukunya sudah agak tua gitu. Saya beli kalau tidak salah itu tahun 80. Tahun 76. Ya, masa kuliah waktu itu. Ya, masih kuliah gitu. Dulu itu itu ada 4 jilid, jilid 1, 2, 3, 4. Nah, ini juga tafsir yang lumayan terkenal ini Pak Kiai. Ini tafsir At-Tabari. Nah, ini tafsir At-Tabari ini itu ada 6 juz. 6 jilid ya. Ada 6 jilid ini. Ini yang kategori kita. Yang lainnya itu adalah kategori, karena di sana ada banyak santri yang ikut paket A, paket B, dan paket C, maka saya juga menyumbangkan buku-buku mata pelajaran untuk SDMI, untuk Sanawiyah SMP, untuk Madrasah Aliyah SMA. Jadi ini bisa ada pendidikan dasar dan menengah ya, untuk dasar menengah. Ada sekitar, saya nggak tahu berapa jumlahnya, tapi ada 4 tumpuk gini pemirsa. Ada 4. Sementara yang kitab kuning itu ada 2 tumpuk. Nah, jadi lumayan. Jadi ini Pak Kiai, mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu juga menginspirasi para pemirsa untuk melakukan apa yang disebut dengan gerakan wakaf buku. Nah, wakaf buku ini sebetulnya bisa kemana saja. Tapi akan lebih baik
apabila difokuskan kepada lembaga-lembaga pendidikan keagamaan seperti pondok pesantren, ya, madrasah, gitu kan, taman bacaan, ya, pojok baca dan apalah banyak namanya gitu, kelompok-kelompok belajar masyarakat gitu ya, itu sangat bermanfaat terutama di daerah-daerah tertinggal, daerah terpencil, di mana sulit mendapatkan bahan-bahan bacaan. Kendati sekarang memang era digital, tapi kan tidak semua orang bisa mengakses ke internet, belum tentu punya akses ke internet itu kan ya. Betul. Jadi tetap aja buku-buku fisik ini. Dan kabarnya ke depan buku fisik ini akan muncul lagi karena ternyata era digital di beberapa negara besar seperti di Eropa udah mulai akan ditinggalkan, kembali ke fisik. Seperti nulis itu Pak Kiai. Jadi nulis itu kan apa? Tulisan tangan lagi, kembali lagi. Jadi bukan keketikan lagi, tapi tulis tangan itu lebih bagus, katanya begitu. Mudah-mudahan hasil penelitian itu benar, sehingga kalau itu benar maka kejayaan perbukuan di masa akan depan kembali bangkit. Artinya gerakan literasi itu akan semakin mendapatkan atmosfer yang memadai untuk terus berkembang. Nah, jadi kita minta pemirsa kesan-kesan atau bagaimana tanggapan Pak Kiai terkait dengan gerakan kecil-kecilan ini, gerakan wakaf buku kecil-kecilan. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan seluruh pemirsa channel buku dimanapun berada. Ya, channel Jalan Buku Channel. Channel Jalan Buku. Ya. Jadi terima kasih sekali ini Pak Sam. Ya. Tanpa direncanakan, tetapi sesungguhnya dalam keinginan saya tersirat Pak Sam. Ada keinginan saya ingin ikut nimbrung di podcast ini. Akhirnya Allah mempertemukan kita di tempat kondangan teman kita itu gitu. Alhamdulillah ini terjadi. Dr. Dede Burhanuddin. Besanan sama orang Turki. Oh iya, besanya orang Turki ya. Iya. Jadi pengantin laki tadi dari Turki. Dan ini umpamanya sedang digandrungi banyak orang sekarang. Jangan-jangan Indonesia juga gitu, digandrungi di luar mungkin cari Indonesia. Enggak apalah. Baik, kembali ke apa yang disampaikan Pak Sam tadi. Pertama saya ucapkan terima kasih Pak Sam ya. Ini luar biasa. Saya tidak menyangka dan saya tidak menduga kalau hari ini saya akan mendapat hibah buku yang luar biasa ini. Luar biasa karena apa? Jujur buku-buku ini kami belum miliki memang. Seperti misalkan ini Kitab Kuning Tafsir At-Tabari fi Ghara'ibil Quran. Ini pemirsa, kami di pesantren baru punya tafsir Jalalain. Jadi anak-anak itu ngajinya baru tafsir Jalalain, gitu ya. Ini luar biasa. Mudah-mudahan bisa menambah pengayaan ilmu keagamaan bagi anak-anak di pesantren ya. Perpustakaan pesantren. Di samping itu Pak Sam juga mewakafkan di samping literatur agama klasik sifatnya. Itu juga ada buku-buku kontemporer kami di lektur itu biasa mengklasifikasikan. Kontemporer ini mencakup buku-buku pelajaran pemirsa. Ini ada 1, 2, 3, 4 buku ini ya, buku yang terkait dengan pelajaran nampaknya. Kami Pak Sam di pesantren itu seperti tadi Pak Sam katakan bahwa kami bukan hanya ansih belajar agama, tetapi anak juga sekolah di paket A, paket B, paket C. Tetapi itu bukan karena kami tidak ingin punya reguler, Pak Sam. Betul. Kami ke depan tetap ingin. Hanya karena memang kalau sekarang kita memaksakan harus punya reguler, ini kegiatan pesantren tidak berjalan, Pak Sam. Karena kita tahu ada persyaratan-persyaratan sarana dan prasarana yang harus kita lengkapi kan begitu Pak Sam. Gedung dan lain sebagainya. Nah, insya Allah ke depan mohon doa dari Pak Sam dan seluruh pemirsa Jalan Buku Channel ini, semoga kita nanti ke depan akan punya tempat yang representatif untuk
lembaga kita ke depan. Ya. Ya, ini jujur sangat ini ya, sangat bermanfaat buat kami. Anak-anak itu Pak Sam di pesantren itu, saya juga kan punya ada sedikit buku lah gitu kan. Itu belum kami program Pak Sam. Belum kami program apa? Misalkan wajib baca buku seminggu berapa? Itu ada saja yang pinjam buku-buku kami secara pribadi itu kan gitu. Bagus itu. Jadi artinya saya bangga lihat itu karena kan kalau bicara soal minat membaca itu kan Indonesia itu nggak tahu urutan keberapa itu, ya kan? Itu sangat rendah sekali. Sementara kalau bicara konsep Quran kan kita harus baca kan, gitu, Iqra itu. Saya setuju Pak Sam bahwa tadi misalkan Pak Sam mengatakan di Eropa sekarang sudah mulai meninggalkan buku-buku digital itu. Ya sebenarnya nggak tahu ya Pak Sam. Saya secara pribadi baca Quran itu kan Quran digital juga ada. Tetapi nggak apalah. Saya rasanya lebih nyaman kalau baca langsung buka Quran. Kecuali dalam situasi-situasi tertentu kita baca itu yang digital itu. Tapi sepanjang itu ada ya. Terus dan ini mungkin kalau kita lihat lagi-lagi kembali kepada apa ya? Kepada teks Quran sendiri kan juga alladzi 'allama bil qalam. Jadi juga bukan ketikan gitu kan gitu. Allama bil qalam itu dengan kalam gitu kan gitu. Dengan pena gitu kan gitu. Nah, jadi harapan saya ke depan adalah memang perbukuan, perkitaban dan lain sebagainya semoga kembali marak gitu ya gitu. Kembali marak karena ini kan warisan leluhur kita. Saya di lektur itu luar biasa. Orang-orang tua kita dulu itu gemar sekali menulis di berbagai macam tempat kita kunjungi. Itu tersimpan banyak naskah-naskah klasik, tulisan tangan gitu kan. Itu menandakan gairah menulis orang-orang tua kita itu luar biasa. Saya rasa itu Pak Sam, mudah-mudahan langkah Pak Sam bisa diikuti oleh teman-teman kita yang lain dan masyarakat secara umum gitu kan gitu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai. Jadi gini, saya tambahkan, saya lupa itu kesempatan yang lalu kami juga pernah menghibahkan mushaf Al-Quran. Ada beberapa mushaf Al-Quran untuk santri dari pondok pesantren ini, walaupun mungkin tidak cukup untuk semua santri ya. Nah, itu ada sebagian santri-santrinya itu dapat juga mushaf Al-Quran. Betul, itu kebetulan juga Pak Sam. Kami kan di pesantren itu kan mengagendakan hafalan. Al-Quran itu kalau bicara dengan masyarakat santri-santri tahfidz itu tahu betul. Quran pojok istilahnya Pak Sam. Quran pojok itu ayatnya pas di halaman terakhir itu tuh. Jadi sehingga mereka menghafal itu satu halaman gitu kan. Berbeda dengan yang sebelumnya gitu kan gitu. Betul, itu banyak sekali yang ada beberapa kali Pak Sam menghibahkan itu. Terima kasih sekali. Dari gitu pemirsa, kita ingin gerakan wakaf buku atau hibah buku kitab gitu untuk satuan pendidikan keagamaan, khususnya pondok pesantren, madrasah, taman bacaan dan sebagainya itu akan sangat bermanfaat untuk adik-adik kita, untuk generasi penerus kita dalam rangka meningkatkan minat baca dan menulis bahkan gitu. Jadi mudah-mudahan mudah-mudahan gerakan yang kecil seperti ini nanti akan berkembang. Kecil tapi dampaknya saya pikir itu dahsyat. Karena ini juga bagian dari jariah ilmu yang Pak Sam berikan. Dan matuk al ilmu yuntafa'u bihi itu kan gitu. Mudah-mudahan. Terima kasih Pak Kiai. Mudah-mudahan sama-sama. Pondok Pesantren Darul Hamad semakin berkiprah. Amin. Dan kiprahnya semoga semakin bermanfaat untuk agama, nusa dan bangsa. Terima kasih doanya. Saya kira gitu pemirsa, mudah-mudahan kegiatan ini akan bisa berkembang di lingkungan kita masing-masing. Jangan lupa di samping subscribe, like dan komen terhadap channel ini, kita juga punya punya kolaborasi. Mitra kolaborasi kita yaitu channel Jelang Jejak Langkah Pak Tarmizi. Kemudian juga ada channel Gerutas, Gerakan Guru Berkualitas.
Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.